Semarang ada sebuah bangunan kuno bersejarah yang disebut dengan Lawang Sewu yang berdekatan dengan Tugu Muda. Menurut istilah orang Jawa, lawang berarti pintu dan sewu bermakna 1000 atau menjadi kata yang mewakili angka paling banyak di zaman dahulu. Sehingga Lawang Sewu artinya 1000 pintu. Namun kalau dilihat dari jumlah aslinya, Lawang Sewu tersebut memiliki 928 pintu. Lokasinya terletak di jantung kota Semarang yang bertepat di Jalan Pemuda. Semula Lawang Sewu merupakan kantor administrasi kereta api Belanda. Gedung Lawang Sewu dibangun secara bertahap di atas lahan seluas 18.232 meter persegi. Bangunan utama dimulai pada tanggal 27 Februari 1904 dan selesai pada Juli 1907. Sedangkan bangunan tambahan dibangun sekitar tahun 1916 dan diselesaikan pada tahun 1918. Proses perancangan awal bangunan Lawang Sewu dimulai oleh seorang arsitek berasal dari Belanda, IRP de Riau. Bangunan yang pertama kali dibuat adalah Gedung C yang difungsikan sebagai kantor percetakan karcis kereta api pada tahun 1900. Setelah berapa tahun kemudian ditambahlah pengerjaan bangunan tambahan berupa Gedung A sebagai kantor utama Nederland Indisch Spoorweg. Maspatsi pun dimulai pada tahun 1904, tepatnya bulan Februari, dan selesai pada bulan Juli 1907. Seiring berkembangnya kantor kereta api Belanda, maka dibangunlah beberapa gedung pendukung, yaitu berupa Gedung B, Gedung D, dan Gedung E pada tahun 1916 sampai 1918. Selain desain bangunan yang unik, Lawang Sewu memiliki ornamen kaca patri pabrikan Johannes Lores Schouten. Kaca patri tersebut bercerita tentang kemakmuran dan keindahan di Pulau Jawa, kekuasaan Belanda atas Semarang dan Batavia, kota maritim, serta kejayaan kereta api. Seusai masa kolonial Belanda, Lawang Sewu pun berpindah tangan menjadi markas tentara Jepang, sekaligus sebagai kantor transportasi Jepang bernama Ryukyu Shokugyo pada tahun 1942. Singkat cerita, di tahun 1945, yang merupakan tahun kemerdekaan Indonesia, terjadilah pertempuran yang melibatkan AMKA. AMKA yang merupakan Angkatan Pemuda Kereta Api berperang dengan prajurit Jepang. Pertempuran ini berlangsung selama 5 hari tiada henti
yang itu pada tanggal 15 sampai 19 Oktober. Salah satu penyebabnya adalah tewasnya Dr. Karyadi yang merupakan dokter paling andal kala itu. Prajurit Jepang berada di dalam kawasan Lawang Sewu, sementara Amka berada di Wilhelminaplein, tepat seberang Lawang Sewu, yang sekarang dikenal dengan kawasan Taman Tugu Muda. Dari segi jumlah dan senjata, pemuda Amka dinilai memang sudah kalah. Prajurit Jepang ada sekitar 500.000 orang dengan senjata boyonetna, sementara Amka hanya berjumlah 2.000 lebih pemuda dengan bersenjata bambu runcing. Namun dengan semangat yang menggelora dan pantang menyerah, pemuda Amka tetap berusaha melawan, walau pada akhirnya harus gugur di medan perang. Pada masa penjajahan, Jepang merubah fungsi lorong bawah tanah menjadi penjara dan ruang penyiksaan. Konon banyak prajurit yang disiksa dan meninggal di lorong itu. Ruang bawah tanah di Lawang Sewu sebenarnya adalah ruang penyimpanan berbagai barang, termasuk mesin uap yang digunakan untuk memutar kincir angin di sekitar komplek Lawang Sewu. Salah satu fakta menarik tentang ruang bawah tanah Lawang Sewu adalah jaringan terowongannya yang luas. Terdapat sekitar 17 terowongan yang menghubungkan ruangan-ruangan bawah tanah dengan bangunan utama Lawang Sewu. Konon dulunya, terowongan-terowongan ini adalah jalur pekerja dan staf perusahaan kereta api untuk berpindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya dengan cepat dan efisien. Ada 3 macam ruangan penjara di lorong bawah tanah Gedung B Lawang Sewu. Yang pertama yaitu penjara berdiri. Bahwa lorong bawah tanah tersebut kondisinya masih utuh. Dulu lorong bawah tanah itu fungsinya sebagai pondasi dan genangan air untuk penyejuk. Pada masa kependudukan Jepang, lorong bawah tanah itu dimanfaatkan sebagai ruangan penyekapan penjara para tahanan. Salah satunya adalah penjara berdiri. Ruangan penjara berdiri itu berukuran kecil dan berjejer. Tiap satu ruangan lebarnya hanya sekitar 1 kali 1 meter. Dalam ruangan penjara berdiri ini biasanya terdapat 6 hingga 7 tahanan. Yang nomor 2 yaitu penjara jongkok. Penjara jongkok ini merupakan ruangan sedikit lebih lebar dari penjara berdiri. Lebar ruangannya sekitar 1,5 meter. Namun tinggi ruangannya hanya sekitar 1 meter. Dan yang ketiga yaitu ruangan penyiksaan. Menurut 3 penelitian dari Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila Jakarta, ruangan penyiksaan di lorong bawah tanah Gedung B Lawang Sewu bentuknya petak persegi 4. Di dalam ruangan penyiksaan itu terdapat tempat pemasungan kepala. Di tempat tersebut, tahanan akan dipasung dengan pedang di dalam sebuah bak. Konon, setelah dipasung, badan dan kepala tahanan itu akan ditenggelamkan ke sungai dengan jalan bawah tanah.
Dalam perjalanan eksplorasi ruang bawah tanah Lawang Sewu akan dibuat terpesona oleh arsitektur yang menakjubkan dan detail-detail yang tersembunyi di dalamnya. Dinding-dindingnya yang megah terbuat dari batu bata merah sehingga memberikan nuansa kolonial khas. Terowongan-terowongan yang gelap dan misterius menambah kesan petualangan yang menegangkan. Selama menjelajahi ruang bawah tanah, dapat melihat sisa-sisa masa lalu yang memberikan gambaran tentang kehidupan di Lawang Sewu pada zaman dahulu. Layaknya banyak bangunan bersejarah lainnya, Lawang Sewu juga kerap dikaitkan dengan cerita-cerita mistis. Ada mitos yang beredar bahwa bangunan ini dihuni oleh hantu dan roh-roh penasaran. Namun, yang penting untuk diingat bahwa mitos itu lebih berkaitan dengan legenda dan cerita rakyat, alih-alih fakta sejarah yang terverifikasi. Nah, demikianlah kisah sekitar Lawang Sewu yang berada di Semarang dan sekarang menjadi sebuah museum Lawang Sewu. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan.